Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Sebelumnya kita akan berlebih dahulu untuk memulai materi pada hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Bagi yang namanya saya panggil, mohon pegangan tangan. Asmi, Ria, Agus, Nadia, juga. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan terkait materi minggu lalu. Apakah dari kalian masih mengingat? Ya, tepat. Jadi untuk pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai pola hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat dan di lingkungan keluarga. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan materi yang berbeda pada hari ini, yaitu mengenai pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah khususnya. Jadi untuk pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ini bertujuan agar supaya kita sama warga sekolah saling menjaga lingkungan sekolah ini agar bersih dan sehat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa atau kalian semua dapat mengidentifikasi pola hidup bersih dan sehat dengan cara menerapkan konsep pola, konsep hidup bersih dan sehat untuk mencegah berbagai penyakit seperti itu. Nah, nanti dari kalian akan saya bagi menjadi kelompok seperti ini ya. Jadi kalian akan membahas mengenai materi yang akan saya berikan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya dari saya akan memberikan video berupa video pembelajaran. Nah, dari kalian nanti mengamati video ini yang saya berikan ya. Nah, coba diamati. Halo teman-teman, tahu nggak sih sehat itu apa? Apa seperti ini? Atau seperti ini? Yang mana ayo? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh selalu berenergi. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah bersepeda, lari-lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh kamu dan lingkungan di sekitarmu bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat serta akan terhindar dari penyakit. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan kesegaran tubuh saat selalu beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, mengoptimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah juga menerapkan pola hidup sehat. Apabila kalian tidak menerapkan pola hidup sehat, maka tubuh kalian bisa bergerak. Maka dari itu, mari kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Ya, tadi sudah kalian lihat kan mengenai video pembelajaran pola hidup bersih dan sehat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui mengenai pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa. Jadi untuk pola hidup bersih dan sehat itu kita harus menjaga, ada yang namanya menjaga makan, terus ada yang menjaga kita beristirahat juga, dan ada aktivitas berolahraga agar tubuh kita itu semakin sehat dan semakin bugar seperti itu. Nah, setelah kalian melihat dan mengamati video tersebut, coba kalian bisa utarakan apa maksud dari video tersebut dan apa yang bisa kalian jelaskan. Coba satu, Tria, jelaskan coba. Ya, oke, cepat. Coba yang lainnya, Agus.
Ya, bagus untuk jawabannya. Jadi untuk video pembelajaran tadi itu sebagai pembuka saja untuk membuka wawasan kalian agar nantinya materi yang saya berikan bisa masuk pada kalian ya. Nah, oke, selanjutnya dari video pembelajaran tadi kita akan masuk ke inti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk inti dari pembelajaran ini itu mengenai PHBS. PHBS adalah pola hidup bersih dan sehat. Apa itu PHBS? PHBS merupakan pegangan dari pola hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan. Nah, ini adalah pengertian mengenai PHBS pada ruang lingkup umumnya. Nah, sekarang kita masuk pada PHBS di sekolah. Merupakan kegiatan memberdayakan siswa dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat, untuk menciptakan sekolah yang sehat. Dengan manfaatnya adalah sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, meningkatkan proses belajar yang lebih efektif, efisien, dan bagi para siswa guru serta masyarakat yang sekitar dapat menjadi sehat. Terus untuk indikator PHBS di sekolah itu ada 8. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Dicermati ya. Terus untuk yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan yang sehat. Nah, untuk yang ketiga itu menggunakan jamban bersih dan sehat. Untuk nomor 4 olahraga yang teratur dan terukur. Yang nomor 5 memberantas jentik nyamuk. Yang keenam menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara rutin. Dan yang ketujuh membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ke-8 tidak merokok di sekolah. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Nah, untuk penjelasan mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kenapa sih kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun? Kenapa? Karena kalau kita kalau dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir, kotoran atau bakteri yang menempel itu langsung mengalir dan tidak langsung terbawa oleh air. Nah, dengan menggunakan sabun itu adalah untuk membunuh bakteri serta penyakit-penyakit yang menempel pada tangan. Jadi, misal kalian tangan kalian kotor, bakteri itu akan hilang atau akan bersih menggunakan sabun. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah mengonsumsi jajanan sehat. Nah, ini untuk kalian ya, para siswa-siswa sekalian, dalam memilih jajanan adalah memilih jajanan yang bijak, yang sehat. Untuk memilih jajanan sehat yang sehat itu, kenapa sih harus memilih jajanan yang sehat? Karena dengan memilih jajanan yang sehat itu akan masuk ke dalam tubuh kalian, dan tubuh kalian itu akan menjadi sehat dan lebih bugar, dan agar terhindar dari berbagai penyakit dan mengkonsumsi jajanan yang sehat. Selanjutnya penjelasan mengenai menggunakan jamban bersih dan sehat. Nah, ini yang sering sekali dialami di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena jamban itu adalah atau toilet ya. Toilet itu untuk di kalangan siswa itu pasti banyak kotor gitu, seperti itu. Jadi kalian sebagai warga sekolah itu harus menjaga toilet atau jamban itu harus yang sehat. Kenapa sih harus seperti itu? Karena untuk jamban sehat itu kita itu langsung terkena kulitnya dengan jamban itu. Untuk itu kita harus menghindari penyakit-penyakit yang ada di jamban itu. Apalagi jamban itu tempatnya penyakit atau bakteri-bakteri yang membuang. Jadi kita harus membersihkannya agar bersih dan bisa digunakan lagi untuk yang lainnya juga. Gitu. Terus olahraga yang teratur dan terukur. Nah, olahraga yang teratur itu maksudnya kalian melakukan olahraga yang teratur rutin, bukan hanya mungkin kalian 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi teratur mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali seperti itu. Jadi untuk olahraga teratur dan terukur. Keempat, menggunakan jentik nyamuk. Nah, ini untuk jentik nyamuk ya, ini bisa membahayakan bagi kita semua karena jentik nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit DB ya, masalah itu kan. Jadi apabila
dalam kondisi masa pertumbuhan. Jadi kalian tuh harus rutin mengecek video yang benar-benar, jangan sampai berat badan kalian pada usia sekarang masa pertumbuhan sudah melewati seperti ini. Kan? Selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga yang sering dilakukan pada lingkungan sekolah ya. Kalian tuh biasanya sehatnya pada diri sendiri atau gimana? Tapi jangan, kita tuh harus menjaga dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan asal misal baru selesai makan pasti dibuang kemana-mana, itu kan nanti akan menimbulkan penyakit juga dan merusak keindahan lingkungan sekolah kita kan gitu. Yang selanjutnya, nah ini tidak merokok di sekolah, apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan. Usia kalian ini masih di bawah 17 tahun, jadi kalian belum boleh untuk merokok. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai pola hidup bersih dan sehat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari pola hidup yang tidak sehat atau penyakit-penyakitnya ya. Gitu. Yang pertama adalah diabetes, ini bisa terjadi juga. Yang kedua adalah osteoporosis. Yang ketiga penyakit kanker. Yang keempat adalah penyakit jantung. Yang kelima adalah penyakit gagal ginjal. Keenam penyakit hipertensi. Yang ketujuh obesitas. Nah ini yang sering ditemukan di masa pertumbuhan seperti kalian. Dan yang kedelapan fatty liver. 9 penyakit stroke dan 10 adalah penyakit HIV/AIDS. Nah selanjutnya sudah selesai untuk materinya. Nah untuk selanjutnya saya akan membagikan beberapa lembar kertas untuk nanti dari setiap kelompok dari gereja kalian diskusikan terkait materi yang sudah saya berikan. Dari materi yang sudah saya berikan, nanti saya akan memberikan beberapa lembar kertas untuk saya bagikan kepada setiap meja untuk dikerjakan secara berkelompok berdiskusi. Nanti kita akan membahas nanti setelah selesai. Nanti salah satu ditulis di sini ya. Diskusi bisa kalian lakukan. Saya berikan waktu 1 menit. Dimulai sekarang. Jadi tulis poin-poin pentingnya saja yang saya sudah berikan untuk nanti kalian diskusikan secara bersama. Ya, untuk waktunya sudah. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah berikan. Untuk meja sana bisa dijelaskan tadi agar teman-temannya tahu. Oke, dari meja sini siapa program? Nadia. Oke, coba bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Untuk dari ini juga bisa dijelaskan mengenai materi tadi. Ya, setelah saya sebutkan ternyata kalian semua sudah mengetahui materi-materinya sudah saya berikan. Untuk selanjutnya adalah kita membahas mengenai kesimpulan. Jadi materi yang sudah saya berikan ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Untuk kesimpulan pada materi ini adalah pentingnya kita menjaga pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah yang mayoritas jumlah warga sekolah itu banyak, maka kita harus bekerjasama agar lingkungan sekolah yang kita tempati ini bisa menjadi lingkungan yang bersih, sehat, serta menjadi tempat yang nyaman untuk belajar bagi kita semua. Untuk itu jangan lupa pelajari materi pembelajaran yang sudah saya berikan. Semoga kalian bisa mencari pembelajaran lain untuk dapat kalian menambah wawasan di diri kalian masing-masing. Untuk menutup pembelajaran pada